Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NIM 191010700252. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra, Fakultas Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkan dengan konteks. Dasar teoritis analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama, tindakan. Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyayah, bereaksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada konteks. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produk wacana. Pertama, partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi, pembicara, dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Yang ketiga ada historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisi di dalam sejarah. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan merupakan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok, mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis. Selanjutnya ada ideologi. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Ideologi merupakan membuat anggota sesuatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam bentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Selanjutnya ada teori. Teori di sini menggunakan term Van Dijk. Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis di antaranya politik, ras, gender, dan kelas sosial, dan lain-lain. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Yang kedua, superstruktur. Superstruktur ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Yang ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat, proposisi, dan frasa atau gambar. Selanjutnya, sejarah. Analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis. Dalam dunia pendidikan barat, analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana. Kajian analisis wacana ini begitu luas baik dari segi cangkupnya, metodologinya, maupun pemaknaannya. Analisis wacana kritis merupakan ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat non-kritis, yang cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari sebuah wacana. Analisis ini bertindak lebih jauh, diantaranya dengan menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur tertentu, yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang tercangkup dalam wacana tersebut. Analisis ini juga merupakan kritik terhadap linguistik dan sosiologi. Analisis ini, wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris
tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Untuk menganalisis wacana, yang salah satunya bisa dilihat dalam area linguistik, yaitu dengan memperlihatkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks novel dan bisa menggunakan teori analisis wacana kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.